Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Indri Ayu Ningtyas, Julaiha Nur Komari Syabana, Puji Sari Utami, dan saya sendiri Reni Setiawati. Di sini kelompok 6 akan membahas tentang menganalisis materi IPA kurikulum 2013 kelas 6 atau kelas tinggi, di mana materi pelajaran IPA kelas 6 sangatlah penting untuk dipelajari oleh siswa maupun mengingat siswa kelas 6 merupakan kelas terakhir pada sekolah dasar. Pelajaran IPA kelas 6 merupakan salah satu pelajaran yang diikut sertakan dalam ujian nasional. Nah, di dalam buku tematik untuk kelas 6 SD atau MI terdapat beberapa tema, diantaranya tema 1 yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Adapun subtemanya yang pertama yaitu subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku, subtema 2 hewan sahabatku, subtema 3 selamatkan hewan dan tumbuhan. Adapun tema yang kedua yaitu persatuan dalam perbedaan, tema yang ketiga yaitu tokoh dan penemuan, tema 4 globalisasi, tema 5 wirausaha, tema 6 menuju masyarakat sehat, tema 7 kepemimpinan, tema 8 bumiku, dan tema 9 yaitu menjelajah angkasa luar. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi inti atau KI. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL, di mana yang harus dimiliki seorang peserta didik SD atau MI dari setiap tingkat kelas. Adapun rumusan kompetensi inti yaitu menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, adapun rumusan kompetensi inti yang kami analisis yaitu kelas 6 SD atau MI kurikulum 2013. Adapun kompetensi inti yang pertama yaitu 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir, bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, adapun rumusan kompetensi dasar atau KD yang kami analisis tentang kurikulum kelas 6 SD yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan.
Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan yaitu siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Terus yang kedua yaitu siswa dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, adapun materi yang berkaitan tentang kompetensi dasar tersebut yaitu membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan atau penyerbukan. Adapun cara penyerbukannya yang pertama yaitu sendiri. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua yaitu melalui cara tetangga, yaitu dengan cara serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Cara yang ketiga yaitu silang, di mana serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain berbeda tumbuhan, tetapi masih satu jenis, misal sama merah putih. Yang keempat yaitu cara bastar, yaitu dengan serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain berbeda tumbuhan dan berbeda jenis, misalnya mawar putih dengan mawar merah. Nah, proses penyerbukan ini dapat terjadi melalui bantuan air hujan, angin, manusia, yaitu tanaman vanila, dan hewan, yaitu kupu-kupu, lebah, semut, dan kumbang. Nah, cara yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, calon individu yang terbentuk dari bagian tumbuh induknya. Sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Perkembangan vegetatif ada dua macam. Yang pertama yaitu perkembangan vegetatif alami tanpa manusia, contohnya spora, tunas, umbi batang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan manusia, atau dengan bantuan manusia, contohnya stek, cangkok, okulasi, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif, yaitu melalui perkawinan atau pembuahan. Macam-macam cara berkembang biak secara generatif, diantaranya ada bertelur, dan beranak. Jadi ada 3 macam. Pada bertelur, pembuahan terjadi ketika sel jantan atau sperma membuahi sel telur atau ovum. Ovum diikuti induk betina dalam ovarium, sedangkan sel jantan dihasilkan induk jantan dalam testis. Contohnya, unggas. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, beranak atau melahirkan. Terjadi pada hewan mamalia, memiliki kelenjar susu. Contohnya anjing, kucing, kambing, sapi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada bertelur dan beranak. Embrio mengalami pertumbuhan di dalam telur yang ada dalam tubuh induk setelah cukup umur. Anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Contohnya kadal, ular, dan biawak. Selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tanpa perkawinan atau pembuahan. Umumnya terjadi pada hewan yang tidak bertulang belakang. Perkembangbiakan vegetatif hewan ada 3, yaitu yang pertama ada membelah diri. Terjadi dengan membagi tubuhnya menjadi bagian yang sama atau lebih secara langsung, contohnya seperti amoeba. Yang kedua ada tunas. Hewan ini bertunas saat dewasa. Tunas tersebut tumbuh sebagai individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya hidra, ubur-ubur, porifera, dan coleopterata.
Dan yang terakhir ada fragmentasi. Individu baru terbentuk dari potongan-potongan tubuh induknya. Setiap potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.